Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Putri Juananda dengan nomor NPM 2022520025, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian dari keuangan negara itu sendiri. Oke, di sini saya akan membahas tentang pengertian keuangan negara yang berkaitan dengan pasal 1 UU nomor 17 tahun 2003 yang memiliki pengertian semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengertian keuangan negara. Selain pengertian, keuangan negara juga memiliki landasan hukum. Landasan hukum di sini berkaitan dengan Undang-Undang 1945 dari pasal 23 yang berbunyi 1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Yang kedua, segala pajak untuk keperluan negara diatur berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, macam dan harga mata uang ditetapkan juga oleh undang-undang. Yang keempat, hal keuangan negara selanjutnya diatur juga dengan undang-undang. Dan yang terakhir, untuk memeriksa tanggung jawab negara keuangan, diadakan suatu lembaga badan pemeriksaan keuangan, yaitu peraturan ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di sini semua bentuk pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Keuangan negara juga memiliki ruang lingkup. Apa saja? Dari APBN itu dibuat oleh pemerintah lalu diajukan kepada DPR RI. Selanjutnya DPR RI itu mengesahkannya lalu dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah bertanggung jawab lagi kepada DPR RI. Keuangan negara memiliki pengurus. Pengurus keuangan negara dilakukan oleh Presiden, tetapi 1. Dilaksanakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola anggaran pemerintah pusat dan wakil pemerintah sebagai pemegang saham pada perusahaan milik negara, serta pengawas lembaga keuangan. Yang kedua,
diserahkan kepada Gubernur Bank Sentral selaku pengelola dan pelaksanaan kebijakan moneter. Yang ketiga, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau barang milik negara. Dan yang terakhir, diserahkan kepada pemimpin pemerintahan daerah selaku pengelola keuangan pemerintah daerah dan wakil pemerintah daerah sebagai pemegang saham perusahaan milik pemerintahan daerah. Selain itu, pengurus keuangan negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengurus umum atau administratif yang dibagi lagi menjadi A. Otorisator, yaitu orang yang diberi hak atas nama negara melakukan tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran negara. Yang B. Ordonator, pejabat negara yang berwenang melakukan pengujian surat tagihan kepada negara dan menerbitkan surat perintah membayar SPM dan surat penagihan penerimaan negara serta membebankan pengeluaran negara. Yang kedua, pengurus khusus atau bendaharawan. Ini dilakukan oleh seseorang yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Di sini kita akan membahasnya menurut pasal 77 ayat 1 ICW. Pengertiannya, bendaharawan adalah orang-orang dan badan-badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar, dan mengeluarkan atau menyerahkan uang atau bisa juga kertas-kertas berharga dan barang-barang di dalam gudang atau tempat-tempat penyimpanan. Jadi, bendaharawan itu bertugas untuk mengatur semua proses keluar masuknya suatu barang atau uang. Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga memiliki asas-asas umum. Di sini kita akan membahasnya menurut UU nomor 17 tahun 2003. UU ini membahas tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices, penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini berkaitan dengan antara lain yang A. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang B. Profesionalitas. Yang C. Profesionalitas. Yang D. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
Dan yang E, pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Uang Bebas dan Mandiri. Selain asas, keuangan negara juga memiliki kekuasaan atas pengelolaannya, yaitu A. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Oke. Yang B, Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemimpinan kekayaan negara yang dipisahkan atau disebut dengan CFORI. Dan yang C, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, atau disebut dengan COO. Dan yang terakhir, sesuai dengan asas desentralisasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku pengelola keuangan negara. Oke, kita akan membahas tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Setelah membahas kekuasaan pengelolaan keuangan negara, kita juga akan membahas keuangan daerah. Yang pertama, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai dari kekuasaan pemerintah. Yang B, pemerintahan daerah yaitu gubernur, bupati, dan atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara. Di sini pemerintahan daerah berperan sebagai selaku pengelola keuangan daerah. Dan yang C, apa itu keuangan daerah sendiri? Yaitu merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selain kekuasaan pengelola keuangan daerah, di sini kita juga akan membahas pedomannya dalam pengelolaan keuangan daerah. Oke, ini berdasarkan Permen nomor 13 tahun 2006. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri atas satu, hak daerah itu sendiri. Apa saja haknya? Yang pertama, memungut pajak. Yang kedua, retribusi daerah dengan melakukan pinjaman.
Terus kewajibannya apa aja? Kewajibannya itu untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan membayar tagihan pihak ketiga. Selain itu, keuangan daerah juga melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Setelah itu, kekayaan daerah yang dikelola sendiri. Jadi di sini kekayaan daerahnya dikelola sendiri atau bisa juga oleh pihak lain. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah. Jadi, dia bisa dikelola sendiri atau oleh pihak lain atau bisa juga oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.